Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman sabda Tuhan untuk kita dengarkan hari ini dan kita baca bersama adalah dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 45. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta,
saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya.
Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa tidak hanya Maria dan Marta yang pernah mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarga yang meninggal dunia. Mungkin kita semua pernah mengalami itu. Kalaupun bukan keluarga, mungkin seseorang yang kita kenal, entah teman, entah siapapun itu. Nah, kalau ada peristiwa kedukaan, kalau kita tidak terlalu mengenal dengan dekat kepada orang yang meninggal, mungkin perasaan kita sekadar sampai empati kepada keluarga yang berduka. Tetapi ketika kita punya hubungan yang dekat dengan orang yang meninggal, bagaimana rasanya? Apalagi kalau hidup kita seakan tergantung kepada orang itu. Mungkin atau pasti itu menjadi sesuatu yang sangat mengguncangkan. Sesuatu yang membuat kita akan merasa lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya harapan. Masa depan terasa begitu gelap. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, perasaan demikian tentunya wajar. Wajar muncul di dalam hati kita. Terlebih karena kita memang tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Kita tidak bisa bertanya langsung kepada Tuhan, Tuhan apa rencanamu dengan peristiwa ini? Karena kita tidak bisa berbicara langsung omong-omongan seperti dengan saudara kita. Yang bisa kita lakukan ya menjalani hidup apa adanya. Lalu di dalamnya kita diajar untuk yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Lalu bagaimana kita bisa melalui masa-masa yang berat seperti itu? Pengalaman Maria dan Marta dalam bacaan kita tadi mengajarkan kita banyak hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, tadi kita membaca bahwa ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Ini tindakan pertama yang mereka lakukan, mengirim kabar kepada Yesus. Dan ini sebuah kunci yang tidak boleh dilupakan. Marta dan Maria yakin bahwa Yesus berkuasa, Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan Lazarus, maka mereka mengirim kabar. Dan dengan mengirim kabar itu, mereka memasrahkan persoalan mereka kepada Yesus. Mereka yakin Yesus berkuasa. Dan mereka kemudian menjalin komunikasi dengan yang berkuasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap jujur. Maria dan Marta jujur kepada Yesus. Kata-katanya sama ketika ketemu Yesus. Mereka mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Orang bisa menangkap ada nada penyesalan dalam kata-kata ini. Menyesali kenapa Yesus terlambat datang. Kenapa Yesus tidak segera datang ketika sudah diberitahu bahwa Lazarus sakit. Mungkin sebagian orang merasa tidak sopan mengatakan hal semacam itu kepada Tuhan. Namun bagi Maria dan Marta, mereka merasa tidak perlu menutup-nutupi sesuatu di hadapan Tuhan yang berkuasa. Tidak perlu menutupi, tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Mereka jujur sampaikan apa adanya yang ada dalam perasaan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang ketiga, kita membaca ada kepedulian Tuhan. Ada kepedulian. Melihat Maria menangis, Yesus pun menangis. Ketika Yesus membiarkan Lazarus meninggal dunia, sekalipun ada rencana besar di baliknya, dia tetap merasakan kedukaan yang dialami oleh Maria dan Marta. Dia bukan seseorang berhati dingin yang gemar menggunakan kesusahan orang lain demi rencana dan popularitas pribadi. Dia tahu benar penderitaan yang ditanggung oleh sahabat-sahabatnya itu. Maka dia masyghul. Masyghul itu sedih teramat dalam. Dan dia menangis. Itu bukti bahwa Tuhan peduli. Nah, yang keempat, Yesus membangkitkan Lazarus. Peristiwa membangkitkan Lazarus ini sama halnya dengan membangkitkan kembali hidup Maria dan Marta. Peristiwa kebangkitan ini bukan sekadar pamer kuasa, bukan sebuah permainan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan berkarya membangkitkan kehidupan manusia. Yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tak berdaya dibuat menjadi berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi kita saat ini tak ubahnya seperti sebuah kedukaan karena kehilangan orang yang kita kasihi. Dengan adanya pandemi virus corona ini, kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan kehidupan yang biasa kita jalani. Kalau biasanya saya bangun pagi, menyiapkan beberapa materi pelayanan, lalu ngurusi anak mau berangkat sekolah, ngantar anak. Selama anak sekolah bisa melakukan beberapa pelayanan atau mempersiapkan berbagai hal, nanti jemput anak sore malam berkegiatan dengan jemaat. Sekarang tidak bisa lagi melakukan hal itu. Dan saya yakin sebagian besar dari saudara-saudara juga merasakannya, mengalaminya. Kalaupun masih harus pergi bekerja dengan rutinitas seperti biasa, toh tidak sama seperti biasanya. Situasi kerja sudah menjadi berubah. Yang sekolah, yang kuliah ya sama saja. Setiap hari mantengin laptop, mantengin HP. Mengerjakan tugas, mendapatkan pengajaran. Tapi tidak bisa sambil usil-usil bercanda sama temannya atau pacarnya. Harus diam di rumah. Belum lagi kalau kita hitung kehidupan sosial kita. Tidak ada lagi nongkrong bareng, pesta ulang tahun, arisan, semua libur. Bahkan pesta pernikahan pun ada yang dibatalkan. Cukup pemberkatan nikah saja. Tidak ada acara kumpul-kumpul bareng. Dan termasuk kita mengalami dalam kehidupan bergereja kita. Sarasehan dibatalkan, PA dibatalkan, ibadah minggu pun kita hanya melakukan di rumah kita masing-masing. Tidak bisa kumpul. Kita hidup utuh, gak ada yang berkurang dari diri kita. Tetapi seperti tidak sepenuhnya hidup. Karena banyak segi kehidupan kita jadi tercerabut. Nah, dalam kondisi seperti ini mari berkaca pada pengalaman Maria dan Marta tadi. Dalam kondisi seperti kehilangan kehidupan seperti sekarang, pertama-tama mari kita belajar memberitakan kepada Yesus. Artinya kita perlu menyampaikan kepada Tuhan apa saja. Jangan bosan berdoa kalau begitu. Justru harus rajin jalin komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai putus. Harus berhenti dari banyak kegiatan. Tidak berarti berhenti berdoa. Justru harus makin tekun lagi. Yang kedua, sampaikan dengan jujur perasaan kita. Tidak perlu disimpan-simpan, ditahan-tahan.
Kalau berdoanya memang mau mengeluh ya mengeluh saja. Kalau memang isinya mau bertanya-tanya ya bertanya-tanya saja. Kalaupun ada kekecewaan, kemarahan, kebosanan apapun itu ya sampaikan saja kepada Tuhan. Jujur seperti Maria dan Marta. Namun pada saat yang sama kita diajak untuk juga percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap peduli. Bahwa Tuhan juga merasakan yang kita rasakan. Bahwa Tuhan juga memikul pengalaman kita bersama-sama dengan kita. Lalu setelah itu yang keempat, siap bangkit. Karena Tuhan membangkitkan umatnya, maka kita juga harus siap bangkit, move on. Tidak hanya terpuruk dalam ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kebosanan, tapi move on. Bangkit melakukan sesuatu. Nah saudara-saudara, ketika virus corona ini mulai merebak, yang saya lihat, saya perhatikan di media sosial atau di berita-berita, isinya kebanyakan tentang bagaimana virus ini menyebar, bagaimana mengerikannya virus ini, bagaimana mematikannya virus ini. Jadi sesuatu yang mengerikan. Tapi seiring berlalunya waktu, karakter kiriman di media sosial dan berita-berita mulai mengalami perubahan. Mulai berubah menjadi tips, imbauan, cara-cara untuk menjaga diri, menjaga orang lain. Jadi tindakan-tindakan yang bisa dilakukan supaya tetap sehat. Nah sekarang akhir-akhir ini karakternya mulai berubah lagi. Banyak kiriman informasi mengenai ajakan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ajakan untuk menolong sesama, melakukan sesuatu bagi orang yang tidak bisa bekerja sehingga tidak punya uang. Ajakan untuk membagikan masker dan hand sanitizer untuk orang-orang yang tetap harus berada di jalan untuk bekerja dan harus bertemu banyak orang. Di jalanan depan gereja, PKL sudah menyediakan ember-ember untuk cuci tangan dengan sabunnya pada jarak-jarak tertentu. Saya terenyuh melihatnya. Begitu juga ajakan-ajakan yang lain untuk menyediakan masker, menyediakan APD, alat perlindungan diri untuk rumah sakit seperti yang sekarang juga sudah dilakukan oleh GKJ Gondokusuma. Kita bisa melihat ada perubahan. Yang tadinya hanya bicara masalah ketakutan, lalu bicara masalah bagaimana menjaga diri sendiri, lalu bicara tentang orang lain. Dari yang tadinya hanya bicara melihat ke dalam, bicara tentang diri sendiri, lalu melihat keluar, melihat orang lain, bicara mengenai orang lain. Kalau yang tadinya berpusat, berfokus pada selamatnya diri sendiri, kemudian berfokus juga pada selamatnya orang lain. Kalau ini bukan karya Tuhan, siapa lagi? Kalau ini bukan Tuhan yang membangkitkan, siapa lagi yang bisa? Ini adalah wujud kepedulian Tuhan. Ini adalah cara Tuhan membangkitkan semangat orang-orang yang telah merapuh karena rongrongan virus corona. Yang tadinya ketakutan bangkit menjadi penuh semangat. Yang tadinya dipenuhi kekhawatiran bangkit dengan berbagai aksi kebaikan. Betapa Tuhan sudah membangkitkan kita semua. Mari kita lanjutkan kebangkitan ini. Dari rumah kita masing-masing, kita bisa melakukan sesuatu bagi sesama yang membutuhkan. Daripada terus merunduk dalam rasa kehilangan kehidupan, mari turut bangkit dalam semangat hidup yang tidak akan padam untuk kemanusiaan. Dan di dalamnya terus percaya bahwa Allah sendiri yang
membangkitkan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih karena belajar dari Maria dan Marta, kami belajar untuk menghadapi kedukaan kami sendiri. Terlebih kedukaan kami karena kehilangan sebagian hidup kami di tengah pandemi corona ini. Tuhan, kami yakin dan melihat bukti bahwa Engkau telah dan terus membangkitkan kami dari keterpurukan karena duka, karena penderitaan, karena virus corona ini. Kau telah membangkitkan berbagai semangat hidup dan juga semangat untuk berbagi serta peduli di dalam diri banyak orang. Dan kami pun mau Tuhan untuk terus turut dibangkitkan. Maka Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk Tuhan bangkitkan, untuk Tuhan pakai di tengah kehidupan bersama ini, di tengah penderitaan bersama ini, sehingga kami bersama-sama dengan seluruh warga bangsa Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini, mulai dari lingkup kami yang terdekat, bisa berperan dalam karya Tuhan untuk kemanusiaan, untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk sentuhan-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani hari ini bersama keluarga kami, bersama seisi rumah kami. Namun sebenarnya bersama dengan seluruh warga gereja milik Tuhan di GKJ Gondokusuman, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini, dan terima kasih atas setiap anak Tuhan yang telah mempersiapkan peribadahan ini dan membuat kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan, namun itu menjadi awal dari kebangkitan kami untuk mewujudkan ibadah dalam hidup sehari-hari kami. Maka kami akhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kini tiba waktunya bagi kita diutus oleh Tuhan. Dan tugas perutusan Tuhan membutuhkan kesetiaan kita kepadanya, kesetiaan untuk menjalankan perintahnya. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 446, bait 1 dan 2, Setialah. Sokongannya tentu di jalan yang